Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1. Perkenalkan, nama saya Khairul. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG PAI di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Saya adalah salah seorang guru pendidikan agama Islam di UPT SD Negeri 37 Langgai, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video praktek mengajar. Adapun materi yang saya sampaikan adalah tentang kisah keteladanan Luqman Al-Hakim pada pelajaran yang ke-10 di kelas 5 semester 2. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi komponen penilaian pada uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Terakhir, saya bermohon kepada Bapak dan Ibu dosen penguji untuk dapat menyaksikan video pembelajaran yang telah saya buat berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah dengan berucap Alhamdulillah. Selanjutnya tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita berselawat buat junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Anda, kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar Anda Bapak semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah. Bagaimana Anda sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini? Siap. Coba ya semangat. Siap? Siap. Baik, terlebih dahulu kita beri semangat kita dengan tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Semangat. Jadi kalau semangatnya sudah, kemudian kesiapannya itu yang Bapak harapkan. Kesiapan pertama dalam segi tempat kita yang tertib, yang rapi, yang bersih, ya. Kemudian fokus perhatiannya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sekali lagi Bapak tanya, Anda sudah siap mengikuti kegiatan belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Untuk itu supaya lebih siap lagi kita mengikuti kegiatan belajar hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Anda Bapak Abdul Bara, Bapak mohon untuk dapat memimpin kita berdoa. Ista'id ad-du'a. Terima kasih kepada anak Bapak Abdul Bara yang telah memimpin kita berdoa. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam kegiatan kita berikutnya.
Baiklah Anda, apakah ada di antara Anda yang tidak hadir hari ini? Tidak. Jadi untuk kehadiran semuanya hadir terus 5 ya. Nah, Bapak, mudah kita selalu bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik di hari-hari berikutnya. Baiklah Anda, seperti biasa di awal pembelajaran kita selalu membaca surat-surat pendek atau surat-surat pilihan ya. Untuk kali ini kita membaca surah pilihan surah Al-Kautsar. Sudah hafal kan surah Al-Kautsar? Sudah? Baik. Ikuti Bapak supaya lebih bagus lagi bacaannya, lebih baik lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Baik Anda, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita yang kita cintai, negara Republik Indonesia, terlebih dahulu di awal pembelajaran ini kita menyanyikan lagu wajib bagi Monegri. Sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ulang sekilas tentang materi kita sebelumnya ya. Pada pertemuan yang kedua, apa yang kita bahas kemarin? Kelompok 1 tentang apa? Bisa Luqman, Al-Hakim dan nasihatnya tentang apa? Tentang larangan syirik, bagus. Tentang apa lagi kelompok 2? Perintah berbakti kepada orang tua. Contoh perbuatan syirik kelompok 1. Menduakan Allah, mensekutukan Allah. Apa lagi contohnya? Menyembah berhala, menyembah pohon. Apa lagi? Iya, contoh berbakti kepada orang tua bagaimana caranya kelompok 2? Saling kepada orang tua, kemudian yang kedua menghormati kedua orang tua. Yang ketiga apa? Membantu orang tua ketika dalam bekerja. Ya. Baik Anda, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Ada bagian pelajaran ke-10 kisah teladan Luqman Al-Hakim untuk kelas 5 ini. Adapun yang menjadi submaterinya adalah yang pertama nasihat Luqman tentang balasan sejak Al-Quran tentang perintah hidup sederhana. Jadi yang menjadi kompetensi dasarnya adalah 3.17
memahami kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kemudian indikatornya adalah menjelaskan kisah Luqman, kemudian menyebutkan keteladanan Luqman, serta menyebutkan nasihat Luqman kepada anaknya. Maka yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari kisah Luqman Al-Hakim, maka peserta didik diharapkan dapat, yaitu yang pertama merinci isi kandungan Quran surah Luqman ayat 16, 17, 18, dan 19 dengan benar. Dan yang terakhir adalah menerapkan isi kandungan Quran surah Luqman ayat 16, 17, 18, dan 19 dengan benar. Baiklah Anda, supaya lebih fokus lagi kita kepada pembelajaran hari ini, apa dan bagaimana. Apa dan bagaimana ini apa yang terjadi sedang di padang mahsyar. Pada waktu itu matahari sedengkal dari kepala menurut riwayat. Kemudian di waktu itulah antara pahala dan dosa akan dihitung. Kali ini gambar 02 adalah ada seseorang atau beberapa orang yang lagi melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Kemudian di bawahnya ada seseorang yang lagi berdakwah. Dan pada gambar yang ketiga adalah gambar 03 ada tiga pilihan yang menunjukkan pola hidup sederhana adalah pada nomor 1, yaitu anak yang sedang menangis. Ini hidup sederhana dalam apa? Dalam pola hidup. Kemudian di bawahnya sederhana dalam berbicara, bicara yang baik atau lebih baik diam. Gambar yang keempat atau gambar 04 adalah ini menunjukkan seseorang yang membanggakan dirinya, merasa dirinya yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih pintar, sehingga dia lupa ketika dia sudah bersifat seperti itu, ternyata dia sedang bersifat seperti iblis, syaitan, laknatullah. Benar, sebagai landasan dalil naqli pembelajaran kita hari ini adalah Quran surat Luqman ayat 16 dan sampai 19. Ini ayatnya. Silakan dibuka Al-Qurannya masing-masing. Jangan dibuka Quran surat Luqman. Surat yang berapa surat Luqman? Masih ingat? Surat 31. Iya. Sekarang dibaca ayatnya, kemudian baca terjemahannya. Ya. Kalau sudah, supaya lebih maksimal lagi kita dalam mendalami materi hari ini, maka ada tugas yang sudah Bapak sediakan, yaitu menyusun kartu serta menemukan posisi kartu yang tepat sesuai dengan pembahasan materi kita hari ini. Yang pertama tentang balasan setiap amalan. Yang kedua tentang perintah beribadah dan berdakwah. Itu pembahasan atau tugasnya akan dibahas oleh kelompok 1. Ya, sudah ada kartu dalam kotak. Silakan ditempelkan nanti sesuai dengan tempatnya yang tepat. Amalan itu kan ada dua macam, ya kan? Ada amal baik dan ada amal buruk. Maka tugas kelompok 1 adalah memisahkan antara amal baik dan amal buruk. Apa-apa saja contoh amal yang baik atau perbuatan yang baik. Kemudian apa saja contoh perbuatan yang buruk. Silakan dipisahkan kartu itu. Kemudian yang terakhir tugas kelompok 1 adalah menentukan mana contoh ibadah wajib dan mana contoh ibadah sunnah. Silakan dicari dalam kotak yang sudah disediakan. Apabila betul nanti berarti sudah dianggap paham. Kemudian kelompok 2 tugasnya adalah mencari, temukan dan tempatkan pada tempat yang telah disediakan.
Contoh sikap sederhana dalam pola hidup. Ya, silakan dimulai dari sekarang kelompok 2. Contoh sikap sederhana dalam pola hidup. Ada kartunya di dalam kotak. Contoh pola hidup sederhana dalam berbicara. Kemudian contoh pola hidup yang tidak sederhana dalam pola hidup bagaimana pula? Dan bagaimana pula contoh pola hidup yang tidak sederhana dalam berbicara. Baru yang terakhir, contoh manusia yang angkuh dan sombong itu bagaimana? Sudah ada dalam kartu, silahkan dicari dan ditemukan dalam kotak yang telah disediakan. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 mengerjakan tugasnya dimulai dari sekarang hingga 15 menit ke depan. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Dan kelompok 1 bagaimana? Habis ya Ustaz. Sudah siap. Bagus. Baik, bersiap-siap. Kelompok 1 untuk membacakan hasil tugasnya ke depan. 2 orang. 1 orang untuk megangnya dan 1 orang lagi untuk membacakan. Contoh perbuatan baik. Ya, Tidak merendahkan orang lain. Bagus. Tidak merendahkan teman. Ya, bagus. Tidak suka berbohong. Ya, Suka membantu sesama. bagus. Memberikan maaf jika teman bersalah. Ya, Tidak menyakiti perasaan orang lain. ya, bagus. Tidak sombong kepada orang lain. Ya. Tidak pedih. Suka menolong. Minta maaf kalau salah. Langsung. Contoh perbuatan buruk, menjauhi teman, mengejek agama lain, tidak menghormati orang lain, membeda-bedakan teman. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Terakhir pertanyaan untuk kelompok 1. Apakah perbuatan baik itu hanya yang ada yang sudah ditempel saja, yang sudah Anda tempel di kertas karton itu saja, atau masih banyak yang lain? Masih banyak yang lain. Kalau perbuatan buruk juga masih banyak yang lain ya. Maka semua perbuatan baik dan buruk akan Allah balas. Mulai yang paling besar sampai yang paling kecil, baik atau buruk. Selanjutnya kepada kelompok 2 kita mohon untuk membacakan hasil tugasnya hari ini. Pada perwakilan kelompok dipersilakan. Contoh sikap sederhana dalam pola hidup. Suka bersama atau pandai mengatur uang. Berbelanja kebutuhan sehari-hari. Memperhatikan paling perlipat tahun sebelumnya. Makan dan minum dengan menu seadanya dan tidak berlebihan. Memakai pakaian yang sederhana atau biasa saja. Contoh sikap tidak sederhana dalam pola hidup. Suka membeli barang-barang yang tidak penting. Sering boros dan berbelanja. Memakai pakaian yang berlebihan, makan minum dengan menu yang mahal, tidak mau menabung. Nah, bagus, itulah hasil kelompok tugas kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Baik, masih semangat? Masih semangat ya? Kalau masih semangat, coba tepuk semangatnya dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Baik, untuk memperdalam materi kita hari ini Anda semuanya, untuk itu tadi sekilas sudah kita lihat gambar. Maka yang menjadi topik diskusi kita hari ini adalah tentang gambar ini. Silakan Anda diskusikan bagaimana pandangannya tentang gambar ini. Kelompok 1 gambar 01 dan 02.
yang jadi tugas kelompoknya. Kelompok 2 gambar 03 dan gambar 04 yang menjadi tugasnya. Sampai di sini mengenai tugas ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kita mulai diskusinya mulai dari sekarang. Silakan manfaatkan buku paket atau buku panduannya. Kemudian Al-Quran yang dimiliki, baca dulu ayatnya, baca terjemahannya, kemudian silakan diskusikan apa kaitan antara ayat dengan gambar ini. Kalau gambar 01 dengan ayat berapa kaitannya? Nah, ini gambar 01 dengan ayat berapa kaitannya? Kalau gambar 02 dengan ayat berapa pula? Ya, silakan dituliskan nanti di hasil diskusi dibacakan ke depan. Gambar 03 dengan ayat berapa? Kelompok 2 kaitannya. Dan gambar 04 dengan ayat berapa pula? Serta apa maksudnya gambar ini? Ya, kita silakan. Sudah siap diskusinya? Sudah. Kalau sudah siap, sekarang kita bacakan hasil diskusinya tentang gambar 01 dan 02 kita serahkan kepada kelompok 1, gambar 03 dan 04 kita serahkan kepada kelompok 2. Silakan kelompok apa dulu? Kelompok 1. Ya. Silakan langsung dibacakan di tempat diskusinya ya. Hasil diskusi kelompok 1. Suatu keuntungan bila kita menyadari bahwa seluruh amal yang kita berbuat akan Allah balas, yaitu akan mendorong kita untuk selalu berbuat amal kebaikan. Sebab bila kita berbuat baik, maka baik balasannya. Tetapi bila kita berbuat buruk, maka buruk balasnya. Bagus. Ya baik, kelompok 1 sebelum duduk silakan dijawab pertanyaan Bapak ya. Gambar 01 ini berkaitan dengan Quran surat Luqman ayat berapa? 16. Ayat 16. Apa intinya pada ayat itu? Tentang balasan setiap amal perbuatan. Bagus. Selanjutnya kepada kelompok 2 dimohon untuk membacakan hasil diskusinya terkait gambar 03. Ya, silakan. Hasil diskusi kelompok 2. Maksud gambar 03. Ya. Hidup sederhana adalah cerminan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau tidak berlebih-lebihan, baik dalam menggunakan harta atau dalam berbicara. Gambar 03 Berkaitan dengan ayat? dengan Al-Quran surat Luqman ayat 18. Bagus, mantap. Lanjut. Bagus. Kepada kelompok 1 kita kelompok 2 ya kita berikan aplaus. Alhamdulillah masing-masing kelompok sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi untuk kelompok 1 Bapak berikan nilainya 90. Kelompok
Kelompok 2 Bapak berikan nilai 98. Nah, baiklah, terakhir marilah kita berikan kesimpulan ya. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Pertama, kesimpulan pertama adalah dari hasil tugas kalian Ananda tadi ditambah hasil diskusi, maka dapat kita simpulkan bahwa setiap amal perbuatan akan Allah balas, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil, atau mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil apa contohnya? Perbuatan baik. Senyum kepada teman, bisa senyum hari ini semuanya? Senyum adalah ibadah. Kemudian tugas kelompok 2 tadi ya, berkaitan dengan larangan hidup sombong atau membanggakan diri. Bolehkah kita sombong? Tidak boleh, karena sombong hanyalah milik Allah atau makhluk Allah yang lain. Hanya satu itu makhluk yang sombong, yaitu iblis, setan. Kemudian terakhir tugas kelompok 4 tadi, kelompok 2 tadi adalah yang keempat, tentang sederhana. Sederhana dalam berpola hidup, sederhana dalam berbicara. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Anda. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya. 4 nasihat Luqman yang ada pada surah Luqman ayat 16, 17, 18, dan 19. Anda, karena kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, maka selanjutnya Bapak ingin kepada Anda untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik LKPD ya, yang akan Bapak bagikan. Ya, silakan dikerjakan. Ada deh. Siap semuanya? Ya, ya. Sekali lagi Pak Tanya, sudah siap? Ya, baik. Itulah Anda. Terakhir, malah kita tutup di akhir pembelajaran ini. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita ujian semester untuk naik kelas tahun ini ya. Mudah-mudahan Anda nanti dalam proses ujian nanti diberikan kemudahan dan naik kelas semuanya serta berprestasi hendaknya. Amin, amin. Itu malah kita tutup dengan membaca hamdalah. Bapak, jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.